berkat buat kita semua. Kami percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih tetap berada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Baik, malam ini kita merindukan persekutuan kasih dengan Tuhan. Karena itu mari persiapkan hati, pikiran dan hidup kita menghadap Allah, sehingga dalam persekutuan kasih dengannya sungguh kita merasakan ketenangan dan sukacita. Saudaraku, saya mengajak kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Engkau Bapa yang baik, yang menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di hadapan-Mu lagi, dan dengan penuh kerendahan hati kami mempersembahkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Di malam ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, dalam kekuatan dan cinta kasih-Mu, kami memohon, biarlah Engkau bekerja di dalam diri kami, sehingga firman-Mu dapat kami baca dengan baik, kami renungkan, dan kami memperoleh ketenangan untuk menghadapi hidup ini dan tetap teguh di dalam Kristus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Surat Petrus yang pertama ayat 3 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang saya angkat adalah ketika badai menerjang hidup kita. Akhir-akhir ini saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan yang terjadi baik di sekitar kita, di dalam negara kita, di mana-mana di dunia ini saudara-saudara, boleh kita katakan bahwa kita berhadapan dengan pergumulan yang sangat besar. Pandemik ini membuat pergumulan ekonomi yang dalam. Bayangkan saudara-saudara, kondisi ekonomi mengalami penurunan. Pandemik ini juga membuat saudara-saudara orang berjuang bagaimana mempertahankan kesehatannya. Dunia kesehatan mengalami kegoncangan. Juga dunia pendidikan, di mana saudara-saudara kita berjuang bersama-sama supaya anak-anak tetap memperoleh pendidikan yang baik, dan semua harus dilakukan melalui media online. Banyak lagi pergumulan yang lain. Menghadapi kenyataan ini, apa yang harus kita buat?
saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan, surat Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada sebagai pendatang, bahwa mereka juga mengalami pergumulan sebagai pendatang yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jemaat ini bukan hidup dalam kenyamanan, tetapi hidup dalam pergumulan, dianiaya, ditekan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tapi pertanyaannya, apakah mereka putus asa? Apakah mereka tidak berdaya? Oh tidak, saudara-saudara. Petrus menguatkan mereka. Petrus menyatakan Injil, kabar sukacita di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan yang mereka hadapi. Sebab itu saya mengatakan kepada kita ada 3 hal yang penting dari pembacaan kita ini. Hal yang pertama, saudara-saudara, bahwa pencobaan adalah ujian atas kemurnian iman kita. Saudaraku yang kekasih, kalau kita hidup dalam kelimpahan, bagi kita ini mudah saja untuk menyatakan syukur kita, menyatakan terima kasih, menyatakan rasa bahagia, rasa senang. Tapi saudara-saudara, ketika kita berada atau diterjang dengan berbagai masalah kehidupan, pasti yang terjadi adalah kesusahan, air mata, duka cita, dan sebagainya. Namun di sini dikatakan bahwa sekalipun kita berada dalam kondisi demikian, saudara-saudara, ini adalah sebuah ujian. Ujian apakah kita mampu melewatinya. Dan ujian ini, saudara-saudara, untuk membuktikan apakah iman kita murni, berkualitas di hadapan Tuhan. Saudaraku, iman yang teruji itu, saudara-saudara, itu sebuah tantangan bagi kita. Mampukah kita menghadapinya? Saya mau katakan iman itu seperti cinta. Kenapa, saudara-saudara? Kalau satu pasangan hidup, ya, saling mencintai. Ketika keadaannya baik dan nyaman, ya gampang saja, aku menyayangimu, aku mencintaimu. Tapi ketika pasangannya, saudara-saudara, berada dalam keadaan sakit misalnya, keadaan yang tidak sehat, masih maukah kita menyayanginya? Ketika tubuhnya keropos, ketika tubuhnya sudah tidak berdaya, ketika kita harus merawatnya dengan baik, masihkah ada rasa cinta itu? Di sini ujian kita. Masih kuatkah kita menghadapinya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih? Nah, kalau kita masih tetap mencintai, kita merawat, memperhatikan, maka dia akan merasa tenang. Cinta masih terpelihara dengan murni, dengan tulus. Tapi jika kita katakan untuk apa lagi memperhatikannya, untuk apa lagi mengasihinya, itu bukan iman. Kita tidak mampu menghadapinya. Iman yang murni adalah dia akan tetap teguh sekalipun berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Dan semoga kita tetap memiliki iman yang teguh di saat-saat kita menghadapi situasi yang kurang bersahabat saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita diajak untuk bersabar, berserah pada Tuhan. Orang-orang pendatang yang ada di jemaat di mana Petrus berhadapan dengan mereka, Petrus mengajak supaya mereka sabar dan kuat. Kalau mereka tidak sabar, tidak kuat, saudara-saudara, tidak akan mungkin mereka melewati setiap tantangan ini. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita mesti sabar dan teguh kuat menghadapi hidup ini. Saya mau ibaratkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan jika dia mau menjadi pemenang dalam kehidupannya, tentu dia harus melatih dirinya. Latihan dengan kuat, disiplin, dia mau menjaga kondisi dirinya, dia mau menjaga makanannya, dia mau memikirkan hal yang baik, dia sanggup menghadapi lawannya. Ketika seorang olahragawan yang demikian, maka dia lakukan itu dengan sabar, dengan berserah diri, dia akan menjadi seorang pemenang. Sebab dia sudah mempersiapkan semuanya dengan penuh kesabaran, dengan baik. Saudaraku yang kekasih, kita pun demikian. Di saat-saat ini, di
di mana kita berhadapan dengan pergumulan, saudara-saudara, kita diajak sabar, kuat, teguh. Sebab jika tidak, kita tidak berdaya. Ibu, bapak yang sabar mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan melewati ujian ini dengan tenang. Ibu, bapak, saudara-saudara yang sabar untuk tidak keluar rumah, tidak kemana-mana, dia akan mendapatkan kesehatan yang baik. Saudara-saudara yang tetap sabar menikmati, ya berkat Tuhan, walaupun sangat sederhana, tapi jika kita sabar, saudara-saudara akan menikmatinya dengan sukacita. Tapi kalau kita tidak sabar, saudara-saudara, susahnya mengajar anak ini, kenapa tidak mau menerima dan sebagainya. Wah, kita tidak bisa menjadi pemenang. Kita tidak mau sabar, ada di rumah, wah kita menjadi penebar-penebar penyakit ini, saudara-saudara. Kita tidak mau sabar menikmati berkat Tuhan, kita mau menghabiskan dana kita tidak akan merasakan bahwa wah ke depan ini hidup kita bagaimana. Kita tidak akan menikmati kesabaran. Tapi kalau kita sabar berserah pada Tuhan, saudara akan menjadi pemenang, saudara akan kuat, saudara akan teguh menghadapi kehidupan ini. Yang terakhir saya mau katakan, lihatlah pelangi apa yang terjadi. Ketika ada hujan lalu muncul matahari, pasti ada pelangi. Gambaran bahwa sesudah kita melewati setiap pergumulan dan tantangan, Bapak Ibu kekasih, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, kita akan memperoleh sukacita. Itu yang kita alami. Tantangan ekonomi, tantangan di dunia pendidikan, tantangan di dunia kesehatan, kita sabar melewatinya, kita mampu menghadapinya, maka kita akan memperoleh kegembiraan, sukacita. Masa ini saudara-saudara akan berakhir. Ya, kita tidak tahu, tetapi percayalah semua ada dalam genggaman Tuhan. Orang yang sabar menghadapinya, orang yang melihat pelangi kasih, dia akan mampu menghadapinya dengan tenang. Dan kita sudah diingatkan firman Tuhan bahwa Kristus sudah memberikan kemenangan. Dia sudah bangkit, ada kemenangan. Karena itu kita pun juga akan memperoleh kemenangan dalam kasih Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, 3 hal ini akan menguatkan kita melewati malam ini dan menjalani kehidupan selanjutnya yang Tuhan berikan. Bahwa teruslah melewati ujian ini dalam kekuatan Tuhan dan kemudian bersabar serta percayalah di balik pergumulan ini ada sukacita, ada pelangi kasih Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari dengarkan pujian penolong. Jawaban
Mari satu di dalam doa. Kami tahu Bapa di sorga, bahwa ketika badai hidup menerjang kehidupan kami, Engkau tetap ada. Ketika badai itu datang, disitulah kualitas iman kami diuji. Namun ketika kami sabar Tuhan, berserah diri kepadamu, kami dapat melewati semuanya. Karena di balik pergumulan, di balik situasi di mana kerumitan hidup kami rasakan, ada pelangi kasih Tuhan, ada sukacita yang akan kami terima dari Allah, pemilik hidup kami. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan malam ini. Bapa di sorga, berkati kami semua, tuntun kami Tuhan, berkati kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus akan terus nyata, memampukan kami melewati perjalanan hidup ini dengan baik. Semua jemaat-Mu Engkau berkati Bapa, semua pelayan-Mu Engkau tolong Tuhan untuk terus melayani dengan penuh setia. Engkau mengasihi bangsa dan negara kami, mengasihi pemerintah kami, memampukan mereka untuk tetap tegar, tetap berjuang menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini pandemik. Biarlah Tuhan hadir untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami. Kami selalu mendoakan para tenaga medis yang terus berjuang menolong saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Engkau hadir Tuhan untuk memampukan mereka bekerja dalam perjuangan kemanusiaan dengan baik. Juga kami mendoakan upaya-upaya penemuan anti virus ini. Tuhan tolong biarlah ini dapat ditemukan sehingga banyak orang yang tertolong. Engkau karuniakan hikmat kebijaksanaan bagi mereka yang berjuang melakukan penelitian-penelitian untuk mendapatkan obat penangkal virus ini. Engkau terus mengasihi kami. Semoga malam ini kami lewati dengan tenang dalam damai Tuhan, dan kami percaya hidup kami terpelihara di dalam kuasa-Mu. Engkau gembala yang baik yang akan memberikan ketenangan bagi kami, sebab itu kami berserah diri kepadamu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, penebus dosa kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati.